Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Lailatun Nafisa, absen 9 dari kelas 11 3. Di sini saya akan membahas tentang bab 1 dan bab 2. Bab 1 adalah memahami tentang sel. Apa itu sel? Sel merupakan unit terkecil dan makhluk hidup yang mampu menjalankan semua fungsi kehidupan seperti pertumbuhan, metabolisme, dan reproduksi. Kemudian ada jenis-jenis sel. Sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik tidak memiliki inti sel yang terbungkus membran, contohnya bakteri dan archaea. Kemudian sel eukariotik memiliki inti sel yang dibungkus oleh membran, contoh sel tumbuhan, sel hewan, fungsi, dan protista. Selanjutnya ada struktur sel, yang terdapat inti sel atau nukleus, mitokondria, aparatus Golgi, sitoplasma, retikulum endoplasma, ribosom, dan membran sel. Selanjutnya ada membran sel. Struktur tipis yang mengelilingi sel terdiri dari fosfolipid ganda dan protein yang tersebar mengikuti model mosaik cair. Fungsinya mengatur keluar masuknya zat, menjaga keseimbangan ion, dan melindungi inti. Membran sel. Sitoplasma. Cairan kental yang terdapat di dalam sel ini mengandung berbagai organel sel. Fungsinya tempat berlangsungnya reaksi kimia penting dan mendukung pergerakan organ. Inti sel atau nukleus, struktur besar berbentuk bulat atau oval dilapisi oleh membran nukleus, mengandung DNA yang membawa informasi genetik. Fungsinya mengontrol seluruh aktivitas sel seperti pertumbuhan, sintesis protein, dan pembelahan sel. Organel sel lainnya yaitu mitokondria, penghasil energi melalui respirasi seluler. Ribosom, tempat di mana sintesis protein berlangsung. Retikulum endoplasma, memproduksi dan mengangkut protein dan lipid. Aparatus Golgi, memodifikasi, menyortir, dan mengemas protein untuk dikirim ke bagian sel lain atau keluar sel. Lisosom, mengandung enzim pencernaan untuk memecah zat-zat yang tidak dibutuhkan. Kloroplas, mengandung pigmen hijau klorofil yang berperan dalam fotosintesis. Vakuola, kantong besar yang menyimpan air, nutrisi, dan zat sisa besar di sel tumbuhan kecil atau tidak ada di sel hewan. Sel hewan dan sel tumbuhan. Sel tumbuhan adalah sel eukariotik yang merupakan unit dasar dari tanaman. Ciri-cirinya mencerminkan perannya dalam struktur yang kaku, fotosintesis, dan penyimpanan air yang efisien. Kemudian sel hewan adalah sel eukariotik memiliki inti sejati yang menjadi unit dasar dari semua jaringan dan organ pada hewan. Ciri-ciri utamanya mencerminkan kebutuhan sel untuk bergerak, mendapatkan makanan dari luar, dan merespon lingkungan. Komposisi sel. Lipid 2-5% berperan sebagai penyusun utama membran sel dan cadangan energi. Karbohidrat 1-3% sebagai sumber energi utama membentuk dinding sel pada tumbuhan. Selulosa air 70-85% berfungsi sebagai pelarut universal, medium transportasi zat, dan tempat reaksi metabolisme. Protein 10-15% berfungsi sebagai pelarut universal, medium transportasi zat, dan tempat reaksi metabolisme. Asam nukleat, DNA dan RNA, berupa DNA dan RNA yang mengatur informasi genetik. Selanjutnya adalah bab 2, pergerakan zat melalui membran sel. Pergerakan zat melalui membran sel merupakan proses vital untuk menjaga keseimbangan dan fungsi. Transport pasif. Transport pasif adalah perpindahan zat melintasi membran tanpa memerlukan energi ATP dari sel. Pergerakan ini didorong oleh perbedaan konsentrasi, bergerak dari area konsentrasi tinggi ke area berkonsentrasi rendah, menuruni gradien konsentrasi. Dari transfer pasif terdapat difusi. Difusi sederhana. Zat seperti O2, CO2, dan molekul nonpolar kecil bergerak langsung menembus lapisan lipid ganda membran. Kemudian difusi terfasilitasi. Zat yang lebih besar atau polar glukosa dan ion bergerak menuruni gradien konsentrasi melalui bantuan protein transport pada membran protein kanal atau protein pembawa. Yang kedua, osmosis, perpindahan pelarut melalui membran semi-permeable dari larutan berkonsentrasi air tinggi ke larutan berkonsentrasi
konsentrasi air rendah. Selanjutnya adalah transport aktif. Transport aktif adalah perpindahan zat melintasi membran yang memerlukan energi ATP dari sel. Pergerakan ini dapat terjadi melawan gradien konsentrasi, yaitu area konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Terdapat 1. Pompa ion. Ini adalah jenis transport aktif yang paling umum digunakan protein pembawa khusus yang disebut POM dan energi ATP untuk memindahkan ion seperti Na+, K+, Ca2+, melawan gradiennya. 2. Endositosis dan ekositosis. Endositosis, proses sel menelan zat dari luar dengan membungkusnya menggunakan membran plasma membentuk vesikel. Kemudian ekositosis, proses sel mengeluarkan zat dari dalam vesikel yang berisi zat sisa atau produk sekresi bergerak menuju membran plasma, menyatu dengannya dan melepaskan isinya keluar sel. Sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila kurang jelas dan salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.